Kita ke informasi lainnya pemirsa. Informasi ini viral di media sosial di mana sebuah mobil yang dikendarai seorang mahasiswa di Solo, Jawa Tengah diamuk massa. Ya pemirsa, dan mobil tersebut dirusak dan pengemudinya dihajar setelah sebelumnya diketahui menabrak pengguna jalan lalu melarikan diri. Seperti yang terlihat di rekaman CCTV ini, mobil putih Grand Livina masuk di SPBU Pajang Solo untuk menghindari kejaran warga. Namun, warga yang membuntuti berhasil menghadang mobil dengan menutupi sepeda motor di depannya. Begitu mobil berhenti, amuk massa pun tak dapat dihindarkan. Kaca dan bodi mobil dirusak. Diduga panik, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berinisial ABS 20 tahun, seorang mahasiswa di salah satu kampus di Solo, kembali tancap gas meninggalkan lokasi. Massa pun makin beringas. Warga terus mengejar dan akhirnya mobil berhasil dihentikan setelah menabrak ibu dan anak kecil di kawasan Purwosari, Solo. Massa yang sudah marah akhirnya menghajar pengemudi mobil. Beruntung, polisi segera tiba di lokasi sehingga ABS berhasil diamankan. Menurut Ferdi Andrean, saksi mata, saat ikut mengejar, sepeda motornya sempat ditabrak pelaku hingga terpelanting. Luas Gentan, tepatnya di perempatan, itu dari arah utara ke selatan ada rombongan mobil dan motor yang ngejar sambil meneriaki kata-kata maling. Di kota Solo terdapat 4 TKP tabrakan akibat ulah ABS, yaitu di Kali Larangan, SPBU Pajang, Pasar Jongke, dan terakhir di depan kantor pelayanan pajak di Purwosari. Selain di Solo, kejadian ini juga berdampak di kota Sukoharjo. Pengemudi kendaraan tersebut hendak berangkat ke salah satu kampus. Di tempat kejadian tersebut terlibat kecelakaan, namun karena mungkin dari si pengemudi ini panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban, sehingga menjadi reaksi dari masyarakat untuk membantu atau menghentikan kendaraan tersebut. Saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dan selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga penanganan kasus tabrak lari di Solo, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi. Ya, selamat siang, Pak. Bapak mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu ini bagaimana kronologi kejadiannya, Pak? Baik, jadi pada tanggal 14 Oktober sekitar pukul 11 lebih 10 menit, tepatnya di Jalan Larangan, itu depan sebuah outlet itu terjadi kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut melibatkan beberapa pihak, ya, diantaranya adalah si pengemudi atau terduga pelaku yang mengendarai kendaraan bermotor roda 4, kemudian menabrak beberapa pengendara lainnya yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2. Nah, dari TKP yang pertama itu pengemudi kemudian panik. Dari hasil pemeriksaan kami, setelah bisa diamankan, pengemudi di TKP pertama itu panik, kemudian melaju meninggalkan TKP pertama untuk melarikan diri dari amukan massa. Nah, kemudian masyarakat terus mengejar sampai dengan melintasi batas wilayah hukum Surakarta masuk ke Sukoharjo. Jadi ada 7 titik di mana pengemudi tersebut menabrak beberapa pengendara
atau pengguna jalan lainnya yang mengendarai kendaraan roda 2. Perlu kami jelaskan, yang saat ini sudah kami amankan untuk melanjutkan proses penyidikan, barang buktinya adalah 6 sepeda motor dan 1 mobil. 6 sepeda motor ini adalah motor-motor yang terlibat kecelakaan setelah pengemudi atau pelaku penabrak itu meninggalkan TKP, sehingga ada 7 lokasi di mana 6 motor diantaranya mengalami kerusakan dan masyarakat ataupun korban ada 8. Namun demikian perlu kami jelaskan bahwa 8 korban tersebut seluruhnya mengalami luka ringan dan tidak perlu mendapatkan perawatan rawat inap dari rumah sakit. Demikian mungkin yang bisa kami jelaskan untuk Baik. memberikan informasi bagaimana kronologi kejadian itu. Baik, Pak Kapolres, bagaimana dengan kondisi pelaku saat itu? Apakah terindikasi dalam keadaan mungkin mengkonsumsi alkohol ataupun narkoba? Baik, langkah kami pertama mengingat informasi yang kita dapatkan adalah pelaku melaju setelah melakukan tabrakan pada TKP pertama. Tentunya kami sesuai dengan standar operasional prosedur kepolisian, salah satunya adalah mengecek kondisi kesadaran pelaku. Kami lakukan tes terhadap kondisi pelaku akan pengaruh alkohol dan narkoba. 2 baterai tes tersebut menyatakan si pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh alkohol maupun minuman Ya, keras. baik. Artinya pelaku dalam kondisi kesadaran penuh. Baik, Dan itu dikuatkan dari hasil pemeriksaan kita Oke. bahwa pelaku menyatakan Baik, Pak Iwan. meninggalkan lokasi karena betul-betul takut. Demikian. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak Anda sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang di hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Iwan. Terima kasih.